Oke, kayak yang udah gue janjiin sebelumnya, gue bakal ngajarin gimana cara menghitung hujan rencana. Sebenarnya yang namanya hujan rencana itu tuh akan valid ketika kita punya data minimal 10 tahun. Itu dari yang gue tahu ya. Jadi minimal 10 tahun baru dia valid gitu. Oke, ini kita ambil contohnya dari PPT aja kali ya. Gimana cara menghitung hujan rencananya? Pertama adalah kita harus menentukan dulu parameter-parameter yang udah gue tulis di Excel ini. Apa aja sih? Pertama, payback periodnya mau berapa lama? Asumsi kita mau 10 tahun kali ya, 10 tahun. Next, jumlah datanya. Jumlah data tuh artinya kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 21. Maka ini kita tulis 21. 21. Nah, X average adalah rata-rata dari sini. Kira-kira ntar kita hitung aja ya. Ntar kalian hitung sendiri ya. Buat average itu ntar kalian hitung dari rata-rata dari ke 21 data ini. Caranya tuh kalian jumlahin semua, terus dibagi sama 21. Gitu. Anggap ini kira-kira average-nya, gue ambil di angka ini aja deh, 125. Kira-kira ya. Kira-kira. Lagi-lagi ini kira-kira ya. Untuk menghemat waktu ya. Next, YTR. YTR artinya itu Y untuk payback period tertentu. Gimana cara nyarinya? Kalian lihat di sini, di tabel ini. Tadi kan gue pengen itu 10 tahun kan. Artinya YTR-nya tuh si 2,2504. Kita tulis 2,2504. Koma titik ya gitu. Itu YTR. Next YN. Buat YN, itu kita lihat dari sini. Tapi N itu kita ambilnya bukan dari payback period, tapi ke jumlah data kita. Nah, di tabel ini kita kebetulan punya nih data YN-nya. YN-nya ada 0,5252. YN-nya 0,5252. Oke, next adalah standar deviasi. Standar deviasi itu kalian pakai kalkulator aja guys. Buat caranya harus diajarin sama master kalian. Nah, ini kesalahan gue kemarin adalah berpikir kalau standar deviasi itu sigma x. Datang nggak ya? SX ya? Untuk kalkulator gue at least. Tapi nilai itu nggak gitu beda ternyata. Jadi, tapi ada alangkah baiknya ntar kalian cek lagi lah. Kalkulator kalian pakai SX apa sigma x. Cuman gue SX sih kalau gue. Ntar kalian cari, ntar anggaplah dapat angka berapa gitu. Udah, ntar kalian cari SN. SN tuh apa sih? SN dari tabel ini. N-nya tuh pakai si 21 jumlah data kita. Artinya kan dia yang ini kan. Si 1,0696 gitu. Sam, gimana kalau misalnya nanti ada data YN sama SN-nya tuh dikasihnya tabelnya nggak lengkap. Misalnya kita ditanyanya N-nya 1001 misalnya gitu. Di sini nggak ada kan 1001 kan. Atau misalnya ditanyanya, Sam, gimana kalau ditanya data SN-nya 61? Itu kan nggak ada kan. Kita pakai yang namanya metode eh, regresi. Kita bisa bilang interpolasi, bisa ekstrapolasi. Interpolasi itu ketika kita pengen cari data di antara dua data yang existing. Sedangkan ekstrapolasi itu kita pengen cari data dari dua data cuman di luar interval tersebut. Maksudnya apa sih Sam? Basa-basi banget gitu katanya. Jadi ada rumusnya gini. Y min Y1, Y2, min Y1. Ini literally persamaan garis guys sebenarnya. Per X2. Ini dasarnya. Nah, cuman Y sama X ini bisa kita ganti sama parameter kita. Misal, Y-nya kita asumsi itu sebagai S, X-nya sebagai N. Nah, misalnya kita pengen cari kita coba interpolasi ya. Interpolasi artinya kita mau cari coba data N-nya sama dengan 61 ya. Ya kan? Artinya N-nya kan sama dengan X kan. Jadi, kita yang mau kita cari ini
Y ketika 61 gitu. Kalau kita masuk di sini. Jadi Y dikurang. Nah, kita cari, kita mau interpolasi kan, artinya pakai data sebelum di antaranya. 61 di mana di situ yang available tuh 60 sama 62 gitu. Ya udah kita artinya pakai data antara 60 62. Artinya Y1 kan S-nya kan. Maka Y1 tuh data sebelumnya. Artinya kan 1, artinya tuh YN-nya tuh 1,17467 bagi Y2 tuh data setelahnya. 1,7770 dikurang 1,11747 sama dengan, nah X-nya adalah kan gue asumsi X itu N. Jadi 61 dikurang data sebelumnya artinya 60 per 62 dikurang 60. Ini kan kalau kalian kelarin, kalian bakal dapat Y ketika 61 sama dengan berapa? Itu adalah cara buat interpolasi. Next adalah gimana kalau misalnya kita pengen cari ekstrapolasi gitu. Ya udah sesimpel kalian substitusinya gini aja. Kan sebenarnya perbuatannya gini nih. X1, X2. Kalau interpolasi kita pengen cari si yang di tengah. Sedangkan ekstrapolasi artinya kita pengen cari yang ini, kalau yang ini kan. Misalnya contoh kita pengen cari eh, misalnya kan yang kosong nih datanya, anggap kita mau cari data 63 ya. Oh, atau kita balikin aja deh. Kita balikin aja sesimpel deh. Kita mau cari data ke, ya udah 63 aja deh boleh. Data ke 63. Kita mau cari data ke 63 dengan data yang kita punya adalah 60 dan 62. Artinya, atau jangan deh kita biar gampangnya, nggak apa sih sebenarnya sih, sorry ya, labil. N-nya 63. Ya udah kita pakai arti data di antaranya gitu. Nah, kita cari Y-nya sama dengan S, X-nya sama dengan N. Artinya kan 63 tuh posisinya, kita mau pakai data 6062 ya. Artinya kan posisi 63 kan di kanannya kan. Jadi kita mau cari X2-nya. Maka kita bakal tulisnya gini. Y-nya itu bakal jadi data ke 62. Y kan sama dengan S. Jadi Y sama dengan S. Jadi S-nya itu, Y-nya itu bakal kita pakai S si 62. 1,770 ya. Jadi 1,770 1,770 dikurang Y1. Y1 tuh data ke 60. Data ke 60 itu apa tadi? 1,17467. 1,17467 dibagi. Nah, Y2 tuh data yang kita pengen cari. Y2 dikurang 1,17467 sama dengan, ya udah di sini kita masukin X-nya adalah si X-nya adalah si 62. X1-nya tuh artinya si 60. Benar gak ya? Benar. X2-nya adalah yang kita cari si 63 dikurang 60. Nah, kalian bakal dapat Y2 atau sama dengan Y ketika 63 itu sama dengan bla 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 bla. Itu ketika datanya nggak diberikan secara lengkap. Ya, itu kira-kira kalian bakal dapat data Y63-nya. Nah, ketika kalian udah dapat sesuai yang di ini, tadi kita udah PSN ya. SN tuh artinya ambil dari label. Terakhir KTR. KTR tuh didapat dari rumus ini guys. KTR. YTR dikurang YN per SN. Nah, terakhir adalah XTR. XTR itu kalian tinggal cari pakai rumus ini dari semua parameter yang didapat. XTR adalah hujan rencananya, di mana itu yang harusnya kita input ketika mau ngitung I. Cuman berdasarkan soal sebelumnya memang untuk mempersingkat kali ya. Itu buat ngitung hujan rencana.